Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Anwar dengan NIM 204200045 akan menjawab soal UTS yang diberikan oleh Ibu Dr. Saidah Ahmad MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Belajar, di mana soal UTS-nya yang pertama yaitu apakah yang dimaksud dengan psikologi dan psikologi belajar? Psikologi didefinisikan sebagai ilmu yang berusaha memahami perilaku manusia, alasan dan cara mereka melakukan sesuatu, dan juga untuk memahami bagaimana makhluk ini berpikir dan merasa. Pertama, psikologi adalah studi atau pendidikan tentang roh. Kedua, psikologi adalah ilmu tentang kehidupan mental. Sedangkan psikologi belajar adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip perilaku manusia dalam penerapannya bagi belajar dan pembelajaran. Dengan kata lain, psikologi belajar memberi kontribusi bagi guru ketika ia menjalankan tugas mengajar di dalam kelas sehingga tampak pada kinerjanya ketika mengajar dengan mempertimbangkan prinsip psikologi murid. Paparan tadi saya dapat dari buku tentang psikologi belajar karangan Syarifah Nurjan MA. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu apakah manfaat mempelajari psikologi belajar? Metode apa saja yang dapat diterapkan pada psikologi belajar? Banyak manfaat mempelajari psikologi belajar. Bagi seorang guru yang tugas utamanya adalah mengajar, sangat penting memahami psikologi belajar dalam kegiatan pembelajaran. Proses belajar mengajar sangat syarat dengan muatan psikologis. Mengabaikan aspek-aspek psikologis dalam proses pembelajaran akan berakibat kegagalan, sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai. Pengetahuan tentang psikologi belajar diharapkan mampu membantu memecahkan permasalahan siswa dalam belajar. Pengetahuan tentang psikologi belajar memudahkan penerapan pengetahuan, pendekatan, dan komunikasi kepada anak didik. Pengetahuan tentang psikologi belajar membantu menciptakan suasana edukatif dan efektif. Sedangkan metode-metode dalam psikologi pendidikan, yang pertama itu metode eksperimental. Nah, yang dimaksud dengan metode eksperimental atau eksperimen merupakan sebuah pengamatan yang nantinya akan dilakukan dengan teliti, terutama terhadap gejala-gejala jiwa yang memang ditimbulkan secara sengaja. Yang kedua itu metode kuesioner. Pada metode ini merupakan serangkaian dari pertanyaan-pertanyaan yang mana berkaitan langsung dengan topik yang ada dalam ilmu psikologi pendidikan dan sosial. Kemudian yang ketiga, metode klinis. Metode yang ini merupakan sebuah tempat diagnos dan juga pengobatan untuk berbagai macam jenis kelakuan, gangguan fisik, hingga perkembangan. Metode yang keempat yaitu metode introspeksi. Dalam metode ini merupakan metode penelitian yang mana akan dilakukan dengan cara mengamati ke dalam diri sendiri. Yang kelima, metode case study. Dalam metode case study ini merupakan catatan mengenai pengalaman seseorang, baik itu penyakit yang pernah ia derita, lingkungan, pendidikan, hingga perawatan. Pertanyaan yang ketiga yaitu pernyataan tadi saya peroleh dari sebuah jurnal yang diunggah oleh Tita Anestesia. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mengapa perkembangan dan belajar tidak dapat dipisahkan? Mengapa perkembangan dan belajar tidak dapat dipisahkan? Di sini menurut saya karena dalam proses pembelajaran selalu mengalami perkembangan baik dari segi peserta didik maupun sarana dan prasarananya. Dikarenakan setiap individu pasti mengalami yang namanya perkembangan dari balita, anak-anak hingga dewasa dengan tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA hingga perguruan tinggi, sehingga dalam proses pembelajarannya pun otomatis ikut mengalami perkembangan. Sarana dan prasarananya dari tahun ke tahun akan mengalami perkembangan dengan bantuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu dalam proses belajar erat kaitannya dengan yang namanya perkembangan. Dan paparan tadi saya peroleh berdasarkan pengetahuan saya sendiri.
Masuk ke pertanyaan yang keempat. Apa pengertian belajar dan ciri-cirinya? Beberapa pengertian belajar menurut pendapat pakar pendidikan. Yang pertama itu Whittaker mengatakan bahwa belajar merupakan proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan dan pengalaman. Kemudian Hinzem dalam bukunya The Psychology of Learning and Memory berpendapat bahwa learning is a change in behavior as a result of exercise. Belajar sebagai suatu aktivitas yang ditunjukkan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Kemudian ciri-ciri belajar, yang pertama itu perubahan yang terjadi secara sadar. Individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Yang keempat, perubahan dalam belajar bukan bersifat temporer atau sementara. Yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Perbuatan belajar yang dilakukan senantiasa terarah pada tingkah laku yang ditetapkan. Yang keenam, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku perubahan yang diperoleh individu. Informasi ini saya peroleh dari artikel yang dikeluarkan oleh syllabus.web.id. Dan pertanyaan yang terakhir atau yang kelima yaitu, pada pembelajaran tema cita-citaku kelas Madrasah Ibtidaiyah, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh siswa untuk belajar tema tersebut, serta usaha apa yang dapat dilakukan siswa supaya efisien dalam belajar. Dalam kegiatan ini, siswa memperhatikan guru yang menjelaskan materi yang berkaitan dengan cita-citaku. Setiap siswa menyimak dan kemudian salah satu siswa diharapkan untuk mengajukan pertanyaan terkait materi. Setelah itu, guru bertanya apa cita-cita mereka. Mereka menyebutkan cita-cita mereka dan menjelaskannya secara mandiri di depan kelas, serta alasan mengapa hal itu dapat menjadi cita-cita mereka. Kemudian guru memerintahkan kepada siswa untuk dapat menggambarkan cita-citanya di sebuah buku gambar dengan sebaik mungkin. Kemudian cara supaya efisien belajar yang bisa dilakukan oleh siswa. Yang pertama itu buat suasana belajar yang nyaman. Ini dapat dilakukan dengan cara membuat mood belajar itu muncul. Anda bisa belajar sambil mendengarkan musik, belajar di tempat-tempat yang nyaman, misalnya di taman atau di pinggir danau atau di ruangan yang ber-AC. Yang kedua, merangkum pokok pembelajaran. Mengapa pokok-pokok pembelajaran? Ya karena jika Anda membaca satu buah buku, maka akan butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya. Maka buatlah rangkuman atau intisari dari pelajaran tersebut. Yang ketiga itu belajar bersama. Metode ini seringkali dikatakan sebagai metode yang efektif karena dalam suasana belajar berkelompok cukup santai, otak menjadi lebih rileks menerima pelajaran. Yang keempat, metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama tersebut. Metode ini digunakan bagi beberapa orang yang sulit untuk menghafal dengan cara yang menggunakan nama-nama yang hampir mirip atau mengingat materi. Yang kelima, belajar dengan praktik. Belajar sambil praktik adalah hal yang efektif, ya. Cara belajar ini juga membuat Anda tidak merasa bosan. Misalnya pada pelajaran IPA seperti botani atau alvertebrata, kita bisa belajar sambil mengamati tumbuh-tumbuhan. Yang keenam, belajar rutin tapi jangan lama. Dengan rutin belajar, Anda akan merasa mudah mengingat hal yang sudah Anda pelajari. Yang ketujuh, mengerti bukan menghafal. Ya karena banyak sekali siswa yang ingin menghadapi sebuah ujian, maka dia menghafal bukan mengingat, sehingga menghafal bukan memahami, sehingga itu membuat tidak efektif dalam proses pembelajaran. Informasi ini saya peroleh dari artikel yang dikeluarkan oleh Sumercon Bekasi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga jawaban saya dapat diterima oleh Ibu. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.